Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Acara pertangyangan WEK keluarga di rumah masing-masing HKBP Jambi Resort Jambi minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik melawan suap dan korupsi. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pertangyangan kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 dan 4. Las rohaku lau mamuji. Las rohaku lau mamuji, di bata parholongi, songon bunga nama kerbang, dina bicara ringi, arsa dosa posuhon, mago di bana sini, lasni rohana manoto, lehon dia tuhaki. Rahmahita mengendehon, sangat digowarnai, tapangi arsoarata, lau mamuji Tuhani, sundo holong di rohana, nasomarna montoki, ido pasadahon hita, salelelelelai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami, sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 25 ayat 1. Hatami ale Tuhaku. Hatami ale Tuhaku, atanau margahi, sai paian di rohaku,
tanah badiai ahana maha ojahan ni hapur seyahoni. Epistel untuk kita malam hari ini diambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara responsoria. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang-orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu berdiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 255 ayat 1. Holasada donarikot. Yesus lehoni dia manang pena dapot dan tu pasona konau nangarta nang sanga sudeha morahon nang tau mangalehoni ahasonangan alai molo dapot nasa sadai totonglas rohaku norhoni. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji dan muliakan Tuhan pada malam hari ini atas kebesaran dan kemurahan Tuhan yang selalu membimbing, menjaga, dan memelihara kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan ini. Kiranya satukan hati dan pikiran kami. Kami sudah siap menerima firman-Mu. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats kita pada malam hari ini dalam pertanyaan keluarga diambil dari kitab Para Rasul pasal 5 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain di bawah dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?
sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kata sepakat sangat penting dalam hidup bersama-sama, apalagi antara suami dan istri. Sepakat dapat menjadi kekuatan dalam menjaga kebersamaan dan dalam menghadapi orang lain dalam kehidupan ini. Kesepakatan dapat membantu kita untuk membangun komunitas dan juga dapat menolong kita untuk keberlangsungan kehidupan kita. Secara umum kita akan mengatakan bahwa kesepakatan itu akan menghasilkan pertumbuhan yang baik bagi kita. Sebagai lawan kesepakatan ini adalah musibah dalam merajut kebersamaan. Ketika seorang tidak sepakat dengan orang lain, maka kerukunan dan keharmonisan tidak akan terjadi di dalam hidup ini. Ketidaksepakatan juga bisa merusak nilai-nilai yang berharga, bahkan nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat atau mungkin dalam kehidupan berbangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ini, maka kita juga akhirnya akan mengatakan bahwa kesepakatan itu harusnya dalam hal yang positif, dalam hal yang baik, atau dalam hal yang berguna. Berguna bagi diri kita, berguna bagi orang lain. Tetapi kisah yang kita baca ini justru menggambarkan kesepakatan yang negatif, yang akhirnya menimbulkan kecurigaan atau kehancuran. Dalam nats ini diungkapkan kesepakatan sepasang suami istri, yaitu Ananias dan Sapira. Mereka bersepakat untuk tidak melakukan kebenaran. Kesepakatan mereka berdua justru mengganggu kesepakatan komunitas yang saling mendukung dan saling memperhatikan atau saling menolong. Ciri khas jemaat mula-mula yang hidup bukan hanya sekedar mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi iman mereka diperlihatkan juga secara nyata dalam kehidupan mereka yang percaya. Mereka bersama-sama menjaga keutuhan
dan saling memperhatikan, saling membantu, bahkan saling berkorban demi kebersamaan yang indah. Beberapa orang dari komunitas mereka rela untuk menjual yang ada pada mereka demi keutuhan bersama. Mereka menjual rumah atau ladang mereka untuk bisa mencukupkan kebutuhan pada saudara yang sudah bergabung dengan mereka. Di antara mereka yang bergabung dengan komunitas ini, ada yang bernama Ananias dan Sapira. Mereka juga ikut berperan dalam menjaga keberlangsungan komunitas ini. Mereka juga berkontribusi dalam mencukupkan kebutuhan komunitas mereka. Hal ini dibuktikan dengan tindakan menjual tanah mereka dan memberi kepada rasul hasil penjualan tanah tersebut. Tetapi hal yang baik itu ternyata tidak sepenuhnya dilakukan dengan cara yang baik. Ananias dan Sapira menahan sebagian dari hasil penjualan itu untuk diri mereka sendiri. Dengan kata lain, bahwa mereka berdua sepakat untuk melakukan tindakan korupsi. Mereka tidak jujur memberikan hasil penjualan tanahnya. Hal ini jelas bukan lagi menunjukkan nilai keberimanannya yang selama ini mereka pupuk. Nama baik dan terhormat, nama terkenal di mata jemaat, itulah yang diinginkan mereka. Ananias dan Sapira bersekongkol membohongi Tuhan dan mencobai Roh Kudus. Itu dapat kita lihat dalam ayat 4 dan ayat 9. Perbuatan mereka sungguh memalukan dan tidak terpuji. Tuhan marah dan mengungkapkan kebohongan Ananias dan Sapira melalui Rasul Petrus. Petrus berkata dalam ayat 4, "Mengapa engkau mendustai Roh Allah, mendustai Tuhan? Bukan manusia yang engkau dustai, tetapi adalah Tuhan dan Roh Kudus. Selama tanah itu tidak dijual, itu tetap milikmu. Dan setelah dijual pun, hasilnya tetap dalam kuasamu." Ananias dan Sapira pura-pura baik, rela menjual tanahnya untuk mencukupkan kebutuhan jemaat, tetapi tidak tulus. Mereka munafik. Tuhan tidak bisa dibohongi. Dosa berat apabila dengan sengaja membohongi Tuhan. Tindakan Ananias dan Sapira adalah dosa berat. Karena tindakan mereka itu sama dengan menganggap Tuhan itu bodoh, bisa ditipu, gampang dibohongi. Ananias dan Sapira tidak menyesali perbuatannya. Mereka berdua lebih memilih mati daripada menyesali dan mengaku perbuatannya atau dosanya. Ketidakkebenaran yang dilakukan oleh sikap penggelapan, penipuan atau korupsi sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Teguran yang disampaikan Allah melalui Petrus adalah teguran yang menunjukkan kemarahan Tuhan. Ananias dan Sapira tidak mampu berdiri di hadapan Tuhan. Mereka rebah dan kehilangan nyawa. Ini adalah peringatan bagi kita umat Kristen. Jangan kita memberikan kepada Tuhan melalui jemaat dengan hati yang tidak tulus atau berbohong. Kita akan dihukum Tuhan seperti Ananias. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ada 5 poin perenungan yang bisa kita petik dari nats ini. Yang pertama, peranan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan berjemaat seringkali diremehkan. Dalam peristiwa Ananias dan Sapira,
ada hal yang sangat penting dalam kehidupan beriman sebagai tanda kekhasan dan beriman kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kekristenan adalah berdiakonia, hidup saling membantu, yakni menyerahkan total kehidupan di balik apa yang kita miliki untuk Tuhan. 2. Di tengah eratnya persekutuan harus kita hati-hati. Iblis akan menggunakan orang dalam untuk merusak persekutuan yang ada. Kita harus jujur dengan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Jangan menipu Tuhan dengan berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Jangan menipu Tuhan dengan memberi persembahan yang tidak laku atau uang persembahan yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Yang ketiga, jangan memberi dengan kepentingan mencari nama atau kehormatan, karena itu sama sekali tidak berguna dan tidak disukai oleh Tuhan. Yang keempat, jangan bersepakat dengan hal-hal yang negatif, karena akhirnya kita pun terkena imbasnya menuju kehancuran seperti Ananias dan Sapira istrinya. Sepakat sehidup semati melakukan kejahatan. Jangan meniru kekompakan Ananias dan Sapira. Mereka kompak sehidup semati melakukan kejahatan. Prinsip kekristenan adalah siapapun yang melakukannya, kalau salah ya salah. Jangan bersekongkol atau ikut menjerumuskan. Jangan mau masuk neraka sama-sama, tetapi berusahalah masuk ke surga bersama-sama. Itu yang baik dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Kelima, kalau suami atau istri Anda jelas-jelas melakukan kesalahan atau kejahatan, tetapi mengeraskan hati, katakan kepadanya, silahkan kalau kamu mau masuk neraka, tetapi saya tidak mau. Menolong untuk kebaikan yang berguna, itulah yang dikehendaki Tuhan dari umatnya, dari kita orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau mengajari kami supaya kami takut akan Tuhan dan mau mendengarkan suara Roh Kudus. Jauhkan kami dari kebohongan dan penipuan Tuhan. Ajari dan tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu berkata jujur, melakukan kejujuran. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkatilah pekerjaan kami pada siang hari, berkati kami pada malam hari ini, di mana kami mau tidur, jagai kami, jauhkan segala mara bahaya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu. Berkatilah kami Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 660 ayat 1. Bigema Tuhani. Bigema Tuhani na jojohui Sayun ang juwai matai sonang doi beta hitang amagula tuladang dituhani di jo tuhata otugo tiloni pelehen mangolohi Tuhani lama gula diharajanai. Kita memasuki doa syafaat. Kita berdoa.
Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari yang indah ini, di mana Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan dalam pertangyangan keluarga di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat walafiat ya Bapa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu menyembah Engkau ya Bapa, memohon kepadamu agar kiranya senantiasa kasih setia-Mu yang melindungi kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah pertangyangan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Demikian juga menyembahkan pujian kami, hati kami ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga, saat ini ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menjaga kehidupan kami hari demi hari. Jauhkan kami ya Bapa dari segala penyakit, dari segala cobaan, terutama ya Tuhan pada saat ini, pandemi corona ini ya Bapa. Kiranya Engkau ajari kami ya Tuhan untuk menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kami, agar kami ya Bapa terlindung dari COVID-19 ini ya Bapa. Berikan kami kekuatan untuk menerima segala yang terjadi pada saat ini ya Bapa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini juga kami berdoa ya Bapa untuk pemerintah kami, dari pemerintah yang tertinggi sampai yang terbawah. Kiranya Bapa memberikan kekuatan, kemampuan ya Bapa untuk memerintah kami, untuk menjaga masyarakat ya Bapa dari segala penderitaan yang ada sekarang, untuk dapat mereka mencegah ya Bapa COVID-19 ini. Kiranya Engkau berikan juga kekuatan ya Bapa untuk orang-orang peneliti untuk mencari antivirus ya Bapa, supaya mereka dapat menemukan yang betul-betul ya Bapa dapat mencegah penyebaran ketahanan tubuh kepada semua masyarakat ya Bapa, yang dipergunakan oleh pemerintah kami untuk seluruh masyarakat Indonesia ini, agar dapat kami memperoleh kekebalan tubuh atas virus yang ada sekarang ini ya Bapa. Kami serahkan segala usaha dari pemerintah kami yang menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa Bapa akan memberikan kemampuan kepada pemerintah kami, kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tahan dan bisa tercegah dari penyebaran pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Untuk itu kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua keluarga besar daripada HKBP Jambi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau lindungi ya Bapak kami semua. Apabila ada yang sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Berikan ya Tuhan kesehatan yang prima kepada kami semua. Apabila ada yang berduka, kiranya Bapak memberikan penghiburan ya Bapak kepada orang-orang yang mengalami duka pada saat ini. Bapak yang bertahta dalam keadaan surga, Bapak kami berdoa saat ini untuk anak-anak kami yang masih dalam memperoleh pendidikan ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, baik mereka yang menjalani pendidikan di rumah maupun di sekolah ya Tuhan. Kau jaga mereka, Kau berkati mereka ya Tuhan, agar ilmu yang mereka peroleh ya Tuhan dapat
Kau pakai untuk kehidupan mereka kelak. Jagai mereka ya Tuhan, tambahkan hikmat kepada mereka. Demikian juga guru-guru yang mendidik mereka, baik di rumah maupun di sekolah ya Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, jauhkan dari COVID ya Tuhan. Untuk itu segalanya kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya mereka ya Tuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan ilmu pengetahuan yang baik ya Bapa. Pada saat ini juga Bapa, kami berdoa untuk gereja kami, gereja HKBP Kota Baru ini ya Bapa, gereja HKBP Jambi ini. Kiranya berkati semua full timer kami, para halado kami, partohono dan tidak pertohonan, supaya dapat berjalan semua program daripada pelayanan gereja kami, agar semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Semua program-program gereja kami hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Bapa, agar semuanya dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk semua jemaat kami, dimanapun mereka berada saat ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, agar mereka dapat dalam suasana apapun ya Tuhan, memuliakan nama-Mu dalam kehidupannya. Berkati semua pekerjaan mereka ya Tuhan. Tunjukkan pekerjaan bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Kami serahkan semuanya jemaat HKBP Jambi ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami serahkan pelayanan ibadah demi ibadah, baik online maupun offline ya Tuhan, dari gereja HKBP Jambi ini, agar semua dapat berjalan dengan baik, dapat memuliakan nama-Mu, tidak mengurangi pelayanan kami, tidak mengurangi rasa percaya kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, walaupun kami laksanakan di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu supaya Engkau ya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk menghadapi kehidupan kami. Segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Bapa, kiranya Engkau berkenan ya Bapa untuk mengampuni kami, menghapuskan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 697 ayat 3 dan 4 sambil mengumpulkan persembahan. Pelehon madiriku mangi huton lobomi, dada mena olosalku namanggo hirohaki, hototongi hutodoku Yesus napalu wahau, hosapendo oloaku ala di mahatuau. Marparange nabadia mau dia dopandi, sai patama tiruan somon pinahangi domi, hototongi hutodoku Yesus napalu wahau, hosapendo oloaku ala di mahartuau. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom.